memuaskan. Lapor. Temuan baru muncul. Skripsinya itu ternyata lembar kemasannya kosong. Mirip ya? Mirip bibir ikan. Hai guys, itu bersama Bang Boy. Perhatikan si Tompel. Sepertinya beliau ini sudah kena stroke. Kalau ngomong tuh bibirnya dan kali ini ada Hensat berada di samping dia dengan juga Pak Firman, pengacara Pak Jokowi. Apa yang mereka bahas ini? Apakah tentang manipulatif lagi? Apa lama-lama kita bahas nih dia? Oke, kita lanjutkan perbincangan. Kemarin hari Minggu tiba-tiba preskon begitu ya. Ada temuan baru, ada bukti baru yang mau disampaikan atau khusus cuma mengatakan bahwa ini ada usaha kriminalisasi kemarin? Ya, jadi kan seperti yang tadi beliau sampaikan. Ini sudah ada pergeseran nih. Dari yang awalnya kajian ilmiah dan sebagainya, sejak 2 tahun yang lalu kan udah seperti ini. Hari ini berputar gitu kan. Kemudian disampaikan ijazahnya tidak ada. Lawang tiap hari dipertunjukkan ijazahnya kok. Ratingnya mungkin dari sini TV One paling tinggi kali. Ijazahnya tiap hari ditunjukin. Masih juga dibilang tidak ada. Tapi kan sudah diteliti juga dari pihak penuding bahwa itu banyak ketidakcocokan begitu. Masalah font lah dan segala macam tuh. Itu silakan saja. Tetapi perlu kita ketahuin proses pengaduan yang disampaikan di Bareskrim. Bayangin di Bareskrim nih paling tinggi. Itu dihentikan. Semudah itu. Lawang dihentikan, terus dipaksakan ke penyidikan. Tadi kan bahasanya selalu penyidikan. Artinya apa itu? Saya mengikuti aja jawaban beliau tadi, Pak Ahmad. Ada suatu tindakan bukan pidana, dipaksakan naik. Itu namanya apa? Kriminalisasi. Kira-kira gitu. Oke. Gimana Bang? Justru kenapa ini kami ajukan proses gelar perkara khusus? Karena proses penyidikan, tapi penyelidikan, tindakannya penyidikan. Sudah masuk ke bukti dan sebagainya. Kalau kita konsisten di KUHP, penyelidikan itu untuk melihat apakah peristiwa itu ada pidananya atau tidak. Kalau sudah penyidikan, baru kumpulkan bukti-bukti terhadap kejahatan yang diduga ada. Lah ini peristiwanya penyelidikan, lari kemana-mana. Nah itulah yang kemudian kami simpulkan sejak awal, proses di Bareskrim kan tadinya nggak ditindaklanjuti tuh, tanggal 9 Desember 2024. Begitu Pak Jokowi laporan, 30 April buru-buru digerakkan. Dan tadi kami diundang TPUA. Bukan hanya Bang Egy, ada yang datang, Pak Rizal Fadilah datang, Bang Medi Junarto juga datang. Nah, kami kemudian menarik kesimpulan, oh ternyata kita dikerjain ini. Dugaan kami proses yang ada di Bareskrim dilanjutkan dalam rangka untuk menghentikan sekaligus memberikan deskripsi seolah-olah ijazah itu asli, meminjam otoritas Bareskrim, dan nah narasinya hasil itu mau digunakan untuk menguatkan dugaan fitnah dan pencemaran di Polda. Yang lihat bibirnya guys, bibirnya lihat. Kemarin dalam kompres di beberapa kesempatan kami bantah, nggak boleh. Polda harus nyidik sendiri. Kalau mau membuktikan bahwa ada fitnah, ada pencemaran, ijazah itu harus disita lagi ke Polda. Buktinya kan nggak pernah disita ini barang. Dipinjemin, ini kan kayak barang rongsok, dipinjemin, ambil lagi. Harusnya disita. Nah itu yang pertama. Yang kedua. Harusnya disita. Sementara Pak Ugros pernah memastikan nggak perlu ada penyitaan. Ambil aja dari KPU Solo, KPU Jakarta, KPU Pusat. Baru yang kedua, dia memaksakan penyelidikan. Ada nggak pidananya? Kok jadi, Tuhan. Bentar, Tompel. Isi kepala itu otak kan, Tompel? Tolong jawab dulu. Isi kepala itu otak kan, bukan tai kan? Nah, kalau otak, kau harus berpikir. Aku melaporkan pembunuhan. Pembunuhan itu tidak pidana. Tapi bukan berarti langsung dinaikkan ke penyidikan. Aku punya bukti apa? Juga harus jelas, Mas. Tuhan, paham kan guys? Misalnya gini aja, simple deh. Kalau pembunuhan mungkin agak terlalu menjelimet. Saya mengatakan ke kantor polisi, Pak, saya dimaling Pak. Ya, rumah saya dimaling Pak. Saya juga harus ngasih tahu bukti-buktinya, misalnya foto ada terjadi pembobolan pintu atau jendela,
entah kerusakan beberapa barang di dalam. Saya harus menyertakan itu. Baru polisi mungkin langsung ngecek dulu dia. Ngecek rumah. Ya. Ngecek rumah, bener nggak terjadi pembobolan pintu, pembobolan jendela. Kalau ditemukan, baru naik ke penyidikan. Siapa pelakunya? Nah, ini masalahnya di konteks kalian itu, Tompel, ya. Kalian tuh nggak jelas siapa yang melapor. Ada yang melapor pertama TPUA, diminta legal standing Egy Sujana sama Kurnia. Nah, ketiba tahu siapa legal standingnya mereka berdua, diminta keterangan, nggak datang. Sementara kalian nggak pernah menampilkan bukti-bukti apapun. Ya pantaslah polisi menghentikan penyidikan. Sama kayak kasus kemalingan, kalau polisi ngecek ke rumahnya itu, tidak ada kok terjadi pembobolan pintu atau jendela, ya ditolak proses laporan kalian semua. Goblok banget. Inilah, kalau kepala itu isinya itu tai, bukan otak. Langsung aja ini dia. Percaya nggak pernyataan UGM kalau itu asli? Saya bukan masalah percaya atau tidak, kita melihat proses dan prosedur, baru kita masuk ke substansi. Nah, yang kedua saya menanggapi, kebenaran ada basisnya otoritas, ada basisnya substansi. Yang kedua, kalau kebenaran itu diperselisihkan, maka hakim pengadilan. Oke, kalau tidak ada perselisihan, UGM lah yang berwenang, karena UGM yang mengeluarkan, UGM yang punya otoritas. Tapi ini kan sudah menjadi terjadi perselisihan hukum. Analogi sederhananya begini. Nah, kita langsung skip aja guys. Udah mulai mirip tai pikirannya dia. Dia bilang, ya pengadilan saja. Ya justru di Polda Metro Jaya ini menuju ke pengadilan. Tapi kalian menolak kan? Jangan langsung ke pengadilan. Harus gelar perkara dulu. Udah ketahuan. Langsung aja pendapat dari pengacara Jokowi. Karena kalau ditanya, percaya nggak sama UGM? Mereka pasti keblinger jawabnya. Langsung aja ini dia. Baik, Ya, Bang Firman. saya lurusin. Jadi apa yang tadi dibicarakan oleh Bang Ahmad adalah proses penyidikan. Ada peristiwa pidana. Oke. Pembunuhan ditampilkan alat. Ada Ada, kejadiannya. betul. Mampus kau. Ini pemalsuannya nggak ada. Mampus. Orang yang ngadu nggak datang bercanda. Mampus. Udah datang, saya Gimana? klarifikasi lagi, udah datang. Gitu loh. Karena pengadunya itu TPUA, TPU itu lembaga. Udah datang Bang. Sudah datang, ada 2 yang datang. Saya bisa bicara dulu nggak, gitu Oke. kan? Saya klarifikasi Nggak begitu. bisa, Gantian ya, Bang. karena Gantian ya, Bang. Bares Krim Polri sudah menyampaikan secara terbuka. Saya bukannya ngira-ngira, dengerin aja. Oke. Mampus. Bares Krim Polri tadi disampaikan, terima kasih sudah disampaikan. Bares Krim menyajikan, udah disajikan. Tadi kan disampaikan. Ya, tapi harapannya mungkin Fotokopi doang. tidak di layar. Layar doang. Tunjukin, ya. Kita mau cari ijazah atau nyari Pak Jokowi. Mampus. Kan udah kelihatan shiftingnya. Pak Jokowi sasaran antara. Mampus. Nah, kalau ini liar ini, saya nggak setuju. Jangan liar. Liar. Saya boleh berpendapat. Bang Ahmad Tapi sudah keluar. Bang Ahmad menyampaikan semua urutan penyidikan. Liar itu. Ketika tahap penyidikan sudah masuk, maka ada Oke. peristiwa pidana. Oke, Sabar dulu. saya lihat. Sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Sabar dulu dong. Jadi biar kita tegas-tegas nih, kita harus edukasi karena ditonton jutaan orang. Yes. Iya. Karena kalau kita bicara terus, gini, dia kasih contoh, saya kasih contoh. Ada uang palsu. Pak Firman pegang uang palsu. Tapi dia nggak tahu uangnya yang mana. Oke, ini kalau ditanya masing-masing pasti akan membela diri Makanya masing-masing. pengadilan. Memberikan statement untuk Makanya pengadilan, dengarkan narasinya kan? Ya, itulah kalau otak tai sih dia tai. Ya, bibir menyong. Kena stroke kayaknya kau. membela Bukan, pihaknya masing-masing. bukan. Saya kasih kesempatan Sebentar, mungkin. satu lagi. Saya pengen tanya, pasal yang dia sampaikan, Pak Ahmad sampaikan, bukannya itu penyidikan. Oke, saya kasih kesempatan ya buat Kira-kira Bang gitu. Hensa. Bang Hensa, kalau kira-kira menunjukkan ijazah langsung, sudahlah tunjukkan saya biar selesai masalahnya, akan selesai juga. Saya rasa sih akan selesai juga, tapi masalahnya perlu sampai segitu nggak gitu. Makanya ini saya awam ya. Saya bukan ahli hukum, saya bukan ahli dokumen gitu ya. Yang saya ngelihat nujum ini ya. otoritasnya otoritas UGM. Mampus. Maksud saya, coba deh sekali-sekali dikejar UGM-nya. Sudah, hasilnya nggak memuaskan. Maka Lapor. temuan baru muncul. Apa kata Skripsinya itu ternyata Muncul. lembar pengasahannya kosong. Mirip gak ya? Mirip bibir ikan. Kemudian fontnya itu adalah font Times New Roman yang tidak ditemukan harusnya teknologi yang di 85 Tapi itu. kata UGM apa? Kata UGM,
Dia justru tidak bisa membantah itu, dia tampilkan skripsi lain yang seolah-olah identik, ternyata di situ ada tulisannya bukan skripsi. Tulisannya adalah tesis. Nah, itu juga menambah pertanyaan-pertanyaan kita gitu loh. Lanjut, Jadi nggak Bang percaya Hensa. UGM. Bukan masalah nggak percaya, datanya seperti itu dan publik juga melihat. Ini begini loh, kita ini tidak sedang mempertentangkan kepercayaan seperti iman atau enggak, kita sedang memverifikasi data. Oke. Ini soal Kita legacy. berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang kita verifikasi melalui Ya dua. kan laporkan UGM, bodoh. Laporkan UGM-nya. Jangan buat statement yang bodoh seperti ini. Laporkan UGM-nya titik. Kok Jokowi yang akan laporkan? Berarti bener lah. Sasaran utama itu bukan ijazah, tapi Pak Jokowi. Betul itu. Dua. Satu, kita verifikasi dengan data, yang kedua kita verisi norma, dan tambahan satu, otoritas yang melakukan itu orang yang punya pengalaman di bidang digital forensik, dalam hal ini Rismon Sianipar. Mungkin Bang Hensa gitu bisa loh. komentar soal dampaknya. Kalau isu ini terus bergulir tuh gimana ke depan? Atau siapa yang paling diuntungkan begitu? Karena dua belah pihak sama-sama merasa dikriminalisasi begitu. Nggak, kalau menurut saya sih begini, yang paling berbahaya posisinya itu UGM. UGM. Kalau sampai kemudian nanti pengadilan memutuskan, ini kalau analogi KPU sama MK juga tadi nggak pas sebetulnya. Cuma karena saya nggak paham proses peradilan, saya ikutin aja itu. Karena KPU kan penyelenggara sekaligus juga wasit, gitu kan. Nah, si UGM ini kalau kemudian memang terbukti tidak asli, ini panjang urusannya UGM ya, bisa dibubarin juga kali. Kredibilitasnya Nah, ditanyakan. kredibilitas. gitu. Terus nanti kan larinya kemana-mana tuh, ke KPU dan lain-lain dan lain-lain. Jadi ujungnya itu sebetulnya yang ingin saya tanya juga sebetulnya ke teman-teman Mas Ahmad. Ini ujungnya mau membuktikan bahwa Jokowi nggak punya ijazah asli, atau ingin membuktikan bahwa UGM mengeluarkan ijazah yang nggak asli, gitu. Terus kemudian impact ke Indonesianya ini gimana sih? Ujungnya nih Terutama gimana? arah politik ke depan. Iya, makanya kalau arah politik kan kalau misalnya ini ternyata sesuai dengan yang diharapkan oleh Mas Ahmad nih, terbukti tidak asli dan lain-lain, ya pasti akan ada imbas politiknya gitu ya ke lingkaran-lingkaran Jokowi juga gitu. Tapi ini kan balik lagi ke masalah trust level ya. Saya kenapa kemudian ini jadi membuncah, karena ada kepercayaan yang makin menipis, entah itu kepada Pak Jokowi, entah itu kepada UGM. Ada beberapa pihak yang mengatakan secara pragmatis tunjukin aja ijazahnya dan itu benar, selesai gitu masalahnya. Tapi apakah itu oke secara hukum? Saya nggak paham. Yang saya lihat kasus ini sudah terlalu lama, yang ujungnya menurut saya nggak oke juga buat Indonesia. Dan yang paling, dan saya yakin Pak Jokowi paham bahwa bebannya sekarang bukan ada di dia, tapi di UGM. UGM mungkin sekarang juga nggak bisa tidur tenang. Deg-degan setiap kali Mas Ahmad melakukan umpan lambung kan, ini ke arah mana? Ke arah mana tujuannya? Karena itu tadi saya katakan, UGM sebagai sebuah universitas, dia harus mempertahankan bahwa itu asli. Iya. Nah, repotnya lagi nanti bila ada orang di internal UGM yang juga mulai nggak percaya sama UGM, yang sekarang aktif ya, Iya. itu nggak percaya. Nah itu repot tuh UGM-nya. Kalau saya lihatnya, selama UGM bilang asli, saya percaya itu asli. Yang kalau nanti tiba-tiba UGM bilang palsu, ya udah palsu lah dia. Oke. Nah tapi arahnya kepada Pak Jokowi ini, menurut saya lebih dari sekedar ijazah. Oke. Ini Mampus. tentang pertanyaan trust level, Mampus. politik dan lain-lain. Kalau kriminalisasi, bapak-bapak berdua inilah lo yang lebih paham. Mampus, betul tentang Jokowi. Tentang Jokowi ya tompel ya. Iya tompel. Kalau UGM menyatakan itu asli, maka aslilah. Ya karena cuma UGM yang berhak mengatakan itu asli. Paham nggak sih mereka ini semua? Tuhan, Tuhan. Polisi menyatakan identik pun salah. Ya karena memang mereka nggak berhak ngomong itu asli. Tolol banget ya lu. Tapi diuntungkan dong Jokowi karena selalu muncul di pemberitaan maupun sosial media. Kalau dia sih, menurut saya sih sekarang ya riding the wave aja, gitu. Dia mengikuti alurnya itu, dan Pak Jokowi ini kan ahli drama-drama politik seperti ini ya. Tapi apakah kemudian Pak Jokowi berperan di sini juga
termasuk dalam permainan, saya gitu ya. Karena kan enakan tenang-tenang aja. Sekarang itu saya yakin yang pusing itu adalah rektor yang baru ini baru diganti kan rektornya. Oh ganti ya? Bu Ola ganti? Nggak tahu saya maksudnya. Saya nanya pertanyaan. Belum tahu ya? Oh, Terakhir saya- baru Bu Ola. Kenapa gini amat saya jadi rektor ya? Pusing urusan ijazah gitu. Ujian baru menjabat gitu ya. Baru sekali dan nggak ada rektor yang sepusing rektor UGM sekarang. Oke. Saya gitu. Iya. Baik, kita tunggu aja bagaimana episode Kalau ketak si tompel. barunya. Semoga Kita berada di satu kesimpulan bahwasanya perang narasi kriminalisasi itu juga harus terus didengungkan, guys. Jangan sampai itu hanya miliknya mereka, sementara mereka adalah pelakunya. Gila aja mereka yang menyerang, pas serang balik mereka menuduh mereka sedang dikriminalisasi. Enggak, Pak Jokowi yang mengalami kriminalisasi. Dan kita akan terus suarakan sampai si tompel itu yang awalnya masih sama-sama, kadang-kadang dia ngomongnya miring banget bibirnya, sampai nanti memang dia nggak bisa menahan-nahan bibirnya, memang terbukti miring. Ayo guys, support terus, bye bye.